Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi atau sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk mengenai apakah PKH di tahap 4 ini cairnya melalui kantor pos secara tunai dan bukan lagi melalui Bank Himbara melalui kartu KKS. Nah, buat semuanya yang mau tahu mengenai informasi ini, karena ini juga banyak sekali dipertanyakan melalui kolom komentar dan juga secara langsung. Jadi saya yakin ada banyak sekali orang yang mau mengetahui hal ini karena kenapa? Sudah pasti ada hal-hal yang perlu dipersiapkan atau perlu diketahui apabila memang untuk pencairan bansos PKH di tahap 4 ini ternyata secara tunai melalui kantor pos. Jadi pastikan simak video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui setiap informasi mengenai bantuan sosial yang saya sampaikan di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi ketika kita melihat surat dari Kementerian Sosial, surat keputusan Menteri Sosial yang terbaru mengenai pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan maupun BPNT program Sembako yang diterbitkan pada bulan September kemarin, untuk nomor suratnya saya kurang hafal, nanti saya lampirkan di sini ya. Nah, isi dari surat tersebut di sana dinyatakan bahwa untuk pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT itu menggunakan dua cara, atau Kementerian Sosial bekerja sama dengan dua lembaga, yaitu yang pertama bekerja sama dengan Bank Himbara dan yang kedua bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Jadi untuk kedepannya memang sudah diwacanakan untuk pencairan bantuan sosial entah itu PKH maupun BPNT itu melalui dua cara ini. Jadi kalau bukan melalui Bank Himbara ya sudah pasti melalui PT Pos. Tapi pertanyaannya, apakah di tahap 4 ini untuk PKH-nya dan juga BPNT-nya cair melalui kantor pos semua secara tunai? Itu sampai saat ini kami belum menerima untuk surat resminya, tapi isu-isu sudah mulai terdengar, mulai dari tingkatan menengah sampai dengan tingkatan-tingkatan pejabat yang ada di Kementerian Sosial. Itu sudah mulai menyinggung dan sudah ada ciri-cirinya. Membahas sedikit isu-isu mengenai pencairan bansos tahap 4 ini kemungkinan akan disalurkan melalui kantor pos secara tunai. Tapi itu kemungkinan juga tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia. Mungkin hanya ada di beberapa wilayah yang pencairan bansos PKH-nya itu melalui kantor pos. Sedangkan untuk di wilayah lainnya tetap melalui kartu KKS secara non-tunai, tergantung dengan wilayahnya. Karena di sana juga akan dipertimbangkan beberapa hal mengenai aksesnya ke kantor pos. Karena untuk pencairan melalui kantor pos ini dan juga pencairan melalui Bank Himbara, semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masingnya. Dan sebenarnya untuk keduanya ini pencairannya sama-sama baik, dan yang paling terpenting, walaupun cair melalui kantor pos atau cairnya melalui Bank Himbara, tujuannya tetap sama, yaitu untuk memudahkan KPM dan untuk kelancaran program. Nah, adapun hal-hal yang perlu Anda semuanya perhatikan apabila memang pencairan bansos PKH ini tahap 4-nya cairnya melalui kantor pos secara tunai. Hal yang pertama yang harus Anda perhatikan yaitu kartu KKS. Kartu KKS ini dan juga buku tabungannya otomatis nanti kan pencairannya lewat kantor pos ya, bagi beberapa wilayah yang terpilih pencairan bansosnya melalui kantor pos. Jadi tidak melalui kartu KKS ini. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan adalah kartu KKS-nya ini dan juga buku tabungannya itu tetap disimpan dengan baik, karena walaupun di tahap 4 ini untuk bansos PKH ataupun BPNT-nya melalui kantor pos, tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya atau di tahap-tahap berikutnya itu akan masuk melalui Bank Himbara lagi lewat kartu KKS-nya. Jadi jangan sampai Anda berpikiran, wah ini untuk pencairan bansos sudah tunai nih, sudah melalui kantor pos. Jadi ya sudah, untuk kartu KKS-nya ya taruh di manakah, akhirnya sampai hilang atau diberikan kepada siapakah, dipindah tangankan, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi walaupun bansos PKH maupun BPNT-nya melalui kantor pos secara tunai, kartu KKS dan juga buku tabungannya tetap disimpan dengan baik dan dipegang sendiri. Itu yang paling penting. Nah, yang berikutnya bagi masyarakat atau KPM yang mungkin merantau di luar wilayah atau saat ini sedang berkunjung ke luar daerah, karena kalau melalui Bank Himbara kan kartu KKS PKH-nya itu bisa ditarik di ATM manapun. Tapi kalau melalui kantor pos
itu sudah pasti tidak bisa ditarik di wilayah luar. Nah, contoh jika Anda berada di kabupaten tempat dikeluarkannya kartu KKS Anda dan juga sebenarnya untuk identitas kependudukan Anda, KTP Anda itu masih di kabupaten tersebut, sedangkan Anda sekarang ini berada di kabupaten lain untuk bekerja atau merantau. Mungkin selama ini di tahap-tahap sebelumnya karena PKH-nya cairnya melalui Bank Himbara lewat kartu KKS sehingga Anda masih bisa bertransaksi di tempat perantauan Anda yang sekarang. Nah, saat ini kalau memang di wilayah Anda itu terpilih untuk pencairan PKH tahap 4-nya ini nanti melalui kantor pos secara tunai, itu otomatis tidak bisa ditarik di wilayah Anda yang sekarang. Harus ditarik di tempat di mana kartu KKS Anda diterbitkan atau sesuai dengan data kependudukan Anda. KTP Anda di mana, ya berarti nariknya di wilayah tersebut. Nggak bisa diambil di wilayah perantauan atau di daerah tempat Anda sekarang merantau. Selanjutnya hal yang ketiga, apabila memang di wilayah Anda itu nanti pencairan bansos PKH-nya melalui kantor pos, yang perlu Anda ketahui bahwa untuk pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT nanti apabila memang secara tunai lewat kantor pos itu artinya tidak dapat diwakilkan. Jadi yang datang harus yang bersangkutan sendiri kecuali memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa memungkinkan orang tersebut, KPM tersebut datang langsung ke kantor pos untuk mengambil bantuan sosialnya. Tapi biasanya pihak dari kantor pos ini apabila ada KPM yang tidak bisa datang langsung untuk mengambil bansosnya di kantor pos, biasanya di luar jadwal pencairan bansos yang sudah ditentukan, maka pihak dari kantor posnya inilah yang akan mendatangi KPM langsung mengantarkan bansosnya ke rumah atau door to door gitu ya. Jadi ini memang ketat sekali aturannya apabila pencairan bansos ini melalui kantor pos. Nah, jadi kalau tidak bisa diwakilkan, maka bansos KPM itu akan ditahan terlebih dahulu, lalu kemudian ke depannya apabila ada jadwal untuk kunjungan dari kantor pos mendatangi KPM, maka pihak dari kantor posnya lah didampingi oleh aparat desa atau kelurahan setempat dan juga bersama-sama pendamping sosial yang lainnya untuk mengantarkan bansos KPM tersebut apabila memang berhalangan karena suatu hal sehingga KPM tersebut tidak bisa langsung datang ke kantor pos mencairkan bansosnya. Nah, itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan apabila memang di wilayah Anda nanti pencairan bansos PKH-nya itu ternyata beneran melalui kantor pos secara tunai. Tapi di sini pada intinya entah itu cairnya melalui kantor pos atau Bank Himbara, semuanya sama-sama baik dan tujuannya juga sama-sama, yaitu demi kelancaran program dan demi kesejahteraan KPM sebagai penerima bantuan sosial. Nah, adapun mengenai alasan-alasan kenapa Kementerian Sosial itu harus menggunakan dua cara ini. Nah, sependek pengetahuan saya itu biasanya Kementerian Sosial mempertimbangkan hal-hal seperti saat ini kan untuk PKH dari tahap 1, 2, dan 3 melalui Bank Himbara ya. Dan kenyataannya untuk rekonsiliasi tahap 1 dan 2 dan 3 itu masih ada beberapa persen masyarakat atau KPM yang belum bisa mencairkan bansosnya karena terkendala hal-hal seperti KKS dan juga buku tabungannya ternyata belum terdistribusi, ada juga karena KKS-nya rusak, ada juga karena kondisi geografis yang sangat jauh, di tempat dia itu tidak ada bank atau agen-agen BNI 46 atau BRIL yang bisa dia menarik bansosnya di sana. Akhirnya sampai saat ini bansosnya itu belum tersalur. Sehingga wacana Kementerian Sosial kemungkinan besar untuk PKH tahap 4 ini di beberapa wilayah itu akan bekerja sama dengan PT Pos dan disalurkan bansosnya lewat kantor pos secara tunai agar untuk Bank Himbara ini bisa fokus untuk menyelesaikan rekon-rekon yang sebelumnya, rekonsiliasi yang sebelumnya, fokus untuk menyelesaikan KPM-KPM yang belum juga melakukan transaksi sampai hari ini dari tahap 1, 2, dan 3 tahun 2022. Sehingga untuk pencairan bansos PKH maupun BPNT itu kemungkinan melalui kantor pos untuk tahap 4 ini. Tapi untuk tahap-tahap selanjutnya atau di tahun berikutnya, apakah masih tetap tunai melalui kantor pos atau kembali lagi melalui Bank Himbara lewat kartu KKS? Wallahu alam, karena yang namanya informasi atau aturan-aturan keputusan menteri ini akan selalu berubah dan diperbaharui sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, dan sebenarnya tujuannya sama-sama baik, yaitu untuk kesejahteraan KPM semuanya. Jadi caranya melalui apapun itu, harapan kami semuanya semoga bantuan sosial ini ke depannya programnya semakin berjalan dengan lancar, semakin tepat sasaran, dan semakin bermanfaat untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan sosial ini.
Baiklah, sampai di sini dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini mudah difahami, dan bagi yang ingin bertanya seputaran bantuan sosial, silahkan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.